banyak banget perbedaan agama Kristen sama agama Muslim, apalagi yang namanya agama Islam ya. Agama terakhir ada, kalau misalkan mau dicari di Alkitab ada. Saya lupa ayatnya di mana, pernah saya baca. Setelah agama sekarang pasti akan ada lagi agama agama terakhir gitu. Ada, saya lupa ayatnya gitu. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kali ini saya tertarik sekali untuk mengcounter salah satu mu'alaf yang bernama Laura Siregar, teman-teman. Ya, ini saya mengambil dari video yang ada di Ngaji Pintar, tapi saya kira dia tidak pintar, teman-teman. Ada beberapa video dari mu'alaf-mu'alaf ini yang saya lihat, dan saya terkesan bahwa para mu'alaf ini diberikan trigger untuk bersaksi, teman-teman. Apa maksudnya trigger? Yaitu konsep, ya. Jadi mereka bersaksi berdasarkan konsep atau trigger yang diajarkan atau berdasarkan pesanan. Maaf kalau saya salah, tapi ini kesan pribadi saya. Boleh percaya, boleh tidak, boleh setuju, boleh tidak, ya. Tapi ini kesan pribadi saya sesuai dengan apa yang saya amati, teman-teman. Trigger itu akan kita temukan di berbagai kesaksian para mu'alaf, teman-teman, ya. Tapi kali ini mari kita lihat di kesaksian Laura, siapa tadi namanya? Laura Siregar, ya. Laura Siregar, teman-teman. Kita akan lihat apa yang dia saksikan. 2013 kan saya merantau ya ke Bogor. Pertama kali merantau saya ke Bogor, saya jadi bank keliling. Di bank keliling nagihan, nagihan duit. Nah, 2013 sampai 2017 saya masih nagihan duit. 2017 bulan 3 itu nggak tahu kenapa saya setiap nagih duit ke nasabah selalu ada pertanyaan mengenai agama Islam. Emang di agama Islam nggak bisa meminjam dibungain. So, teman-teman, ternyata Laura Siregar ini mengatakan bahwa dia adalah bank keliling, ya teman-teman, yang meminjam-minjamkan uang keliling, kemudian biasanya bunganya besar, kemudian dia juga menagih, ya, kepada para nasabahnya. Jadi tukang tagih utang lah begitu, ya, tukang tagih utang. Jadi memang ada orang bisnisnya adalah meminjamkan uang dengan bunga besar, ya, biasanya begitu karena non bank. Dia sendiri katanya 2017 itu sudah jarang ke gereja, ya teman-teman, jarang ke gereja. Kemudian bulan Maret 2017 katanya pas nagih uang, ya, itu dia suka bertanya kepada nasabah-nasabah yang Muslim, ya. Dia bertanya, emangnya kalau di Islam katanya nggak boleh minjem duit dibungain gitu kan? Nah, kalau bagi saya pertanyaan ini dari seorang Kristen itu pertanyaan bodoh sekali, teman-teman, ya. Saya malah bingung, orang ini Kristen benaran atau siluman gitu kan, atau jadi-jadian gitu, ya. Nah, jangan-jangan mu'alafnya juga mu'alaf jadi-jadian gitu. Kok pertanyaannya bodoh sekali tuh? Apakah dia ingin mengatakan di ajaran Kristen itu boleh membungakan uang, begitukah? Adakah ajaran di dalam kekristenan yang boleh membungakan uang? Nah, ini orang Kristen, saya bilang, ya karena dia tadi bilang jarang ke gereja, tapi waktu rajin ke gereja pun
kayaknya nggak belajar apa-apa tentang kekristenan. Kalau sekiranya pun dia adalah Kristen, sekiranya teman-teman. Karena mengenai membungakan uang itu banyak sekali ya larangan di Alkitab begitu. Banyak sekali kita bisa baca nih di Ulangan 23 ayat 19 di Perjanjian Lama ya. Di sini jelas dikatakan di Ulangan 23 ayat 19. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan ya. Jadi dilarang membungakan uang. Apalagi kalau kita meminjamkan ke saudara kita kemudian kita kenakan bunga, itu nggak boleh ya, itu dilarang. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di ayat yang lain. Misalnya di Imamat 25 ayat 36. Di situ juga jelas dikatakan, ya di situ tertulis, janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Nah, ini. Jadi kalau meminjamkan uang itu nggak boleh dibungakan begitu. Jadi teman-teman, jika kita lihat dari ayat-ayat yang tadi saya bacakan tentang tidak bolehnya ya seorang Kristen membungakan uang, lalu di bank mengapa ada bunga uang? Karena kalau namanya bank itu kan harus bayar karyawan, harus bayar gaji karyawan teman-teman, ya kan? Kalau tidak ada hasil dari dia meminjamkan uang kepada para nasabah, dia harus bayar gaji karyawan dari mana gitu. Nah itu kita bisa pahami gitu ya, bisa kita pahami. Tapi kalau saya meminjamkan uang ke teman saya bungakan, itu nggak ada alasannya gitu, ya kan? Tidak ada karyawan yang harus saya bayar dengan uang itu, tidak ada yang saya pekerjakan untuk meminjamkan uang itu, begitu kan? Nah, jadi itu dilarang sekali gitu. Misalnya kita punya saudara, punya teman minjam uang kita bungakan, itu tidak boleh, teman-teman. Ya, tapi yakinlah di bank syariah pun itu pasti pakai juga ya. Mungkin istilahnya profit sharing, biaya administrasi dan sebagainya ya. Nah, itu kalau di bank-bank konvensional disebut bunganya sekian gitu kan. Kalau di syariah profit sharingnya sekian gitu kan. Nah, itu beda istilah saja teman-teman. Kalau meminjamkan uang tanpa profit itu bank semua bisa bangkrut teman-teman. Mereka mau bayar gaji karyawan dari mana? Udah ada 3 tahun saya di Bogor merantau. Ya selama puasa saya ikutan, saya tahu. Nah, kenapa di 2017 saya pengen tahu banget kenapa sih harus puasa? Apa sih kegunaan puasa? Nah, dulu waktu di kampung nenek saya pernah saya lihat puasa di agama Kristen ada puasa, cuma puasanya masih bisa makan nasi sama minum air putih itu doang. Pas saya tanya ke ke temen ya, ke nasabah gitu, ke nasabah agama Muslim, kenapa puasa bener-bener gak makan, gak minum, sedangkan di Kristen aja bisa makan. Nah, waktu itu dijelasin tuh, simple sih penjelasannya. Katanya yang namanya makan, yang namanya minum itu mah gak puasa, masih bisa menikmati, itu mah katanya gitu. Teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Laura Siregar. Dia bertanya, kok di Islam puasanya nggak makan, nggak minum? Dulu di Kristen ada puasa, tapi masih boleh minum air putih, makan nasi. Nah, teman-teman, ya, jadi dia bingung, kok orang Islam itu puasanya hebat banget ya, nggak makan, nggak minum, gitu kan? Nah, kalau masih mempertanyakan puasa, itu saya kira dia juga belum banyak belajar tentang tata ibadah dalam agama Kristen, teman-teman. Ya, dia tidak tahu apa itu tata ibadah di Perjanjian Lama, apa itu tata ibadah di Perjanjian Baru. Ya, puasa itu adalah bagian dari ibadah simbolistik, ritualistik, jasmaniah di Perjanjian Lama. Makanya kalau di Perjanjian Lama itu ada puasa Esther, ada puasa Daniel ya. Banyak kita lihat berbagai-bagai macam jenis puasa begitu. Tetapi kalau di dalam kekristenan ya, seorang Kristen tidak wajib lagi berpuasa. Kenapa? Karena di dalam kekristenan itu tata ibadahnya adalah beribadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi beribadah secara hakikat. Di Perjanjian Lama beribadah secara simbol. Ya, makanya di situ ada puasa,
ada sunat, ya kan? Berdoa harus menghadap Yerusalem misalnya ya. Terus harus cuci tangan gitu kan. Nah, itu semua adalah ibadah jasmaniah, ritualistik, simbolistik. Ya. Nah, ibadah ini sudah berhenti. Sudah berubah menjadi ibadah di dalam roh dan kebenaran, yaitu ibadah hakikat. Jadi sekarang orang Kristen tidak beribadah lagi pakai badan, ya, tapi pakai hati. Ya, pakai hati. Begitu, teman-teman. Kita bisa membaca di Yohanes 4 ayat 23, ya, di situ dikatakan, tetapi akan datang saatnya, ya, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa itu? Yaitu ibadah hakikat. Ibadah hakikat itu tidak dibatasi lagi oleh cara, tidak dibatasi lagi oleh tempat, tidak dibatasi lagi oleh waktu. Jadi setiap saat, bukan hanya 5 kali sehari ya. Seperti di Islam, seperti yang dikatakan oleh Laura Siregar ini. Kalau di Islam, wah, sholatnya 5 kali sehari, ya kan? Nanti kita akan lihat komentarnya tentang ibadah di Kristen dan di Islam, teman-teman. Ya, jadi orang Kristen itu beribadah itu justru lebih banyak dari orang Islam karena setiap saat 24 jam sehari, ya, 24 jam sehari, begitu. Bukan cuman pada waktu tertentu saja, di luar itu tidak ibadah, gitu kan? Kalau yang 1 kali seminggu itu namanya kebaktian, temu jemaat, ya. Jadi orang Kristen bukan hanya ibadah sekali seminggu, tetapi setiap waktu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Laura Siregar. Tapi karena berkabung sampai lupa makan, nah itulah puasa orang Kristen. Atau sedang bergumul, sedang berdoakan sesuatu sampai lupa makan, lupa minum, nah itu puasanya orang Kristen. Tapi boleh nggak orang Kristen berpuasa? Oh, boleh-boleh saja, tapi itu bukan terhitung ibadah, ya kan? Misalnya dia sedang mempergumulkan sesuatu, ya kan? Nah, saking dia bergumul, dia harus berdoa segala macam sampai lupa makan. Nah, disitulah dia puasa, teman-teman. Jadi kita dengarkan, teman-teman, apalagi yang dipertanyakan oleh Laura Siregar berikut ini. Saya buka-buka YouTube, saya ngebeda-bedain sendiri sih ya, membedakan agama Kristen sama agama Muslim. Mulai dari yang paling kecil Nabi Isa deh, Nabi Isa. Kalau di Kristen itu Yesus Kristus. Di Kristen Yesus Kristus itu benar-benar dijunjung tinggi. Namanya juga anak Tuhan ya. Padahal kalau di agama Islam Nabi Isa tetap Nabi Isa, nggak ada yang namanya anak Tuhan, nggak ada yang namanya itu tangan kanan Tuhan, tangan kanan Allah, nggak ada. Nabi Isa katanya, ya. Nabi Isa itu katanya kalau di Kristen itu Yesus ya. Nah, dari gaya bahasanya tuh kayak bukan orang Kristen gitu ya. Nabi Isa, Yesus, mana sama? Ya kan? Isa itu ya Isa di Al-Quran. Yesus ya Tuhan Yesus di Alkitab gitu kan. Tidak sama. Kemudian ada lagi dia mengatakan kalau Yesus itu namanya anak Tuhan ya. Anak Tuhan. Mana pernah Yesus Kristus disebut anak Tuhan? Aduh, saya semakin yakin deh, dia ini bukan Kristen, bukan. Dia ini mu'alaf siluman ya, jadi-jadian teman-teman. Tidak ada ya istilah anak Tuhan untuk Yesus di Alkitab. Yang ada itu adalah anak Allah. Anak Allah. Ya, bukan anak Tuhan. Gitu. Saya ini anak Tuhan. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Tetapi Yesus sendiri disebut anak Allah. Ya, bukan berarti Allahnya beranak, bukan. Ya, anak Allah itu adalah satu ungkapan, sebutan, begitu ya, untuk Yesus Kristus yang adalah Allah. Seperti anak tangga. Apakah tangga beranak? Anak tangga ya tangga itu, gitu. Anak Allah ya Allah itu.
begitu ya. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini Laura Siregar ini? Ada pula anak Tuhan. Mana ada Yesus Kristus tidak pernah disebut sebagai anak Tuhan ya. Kemudian ada lagi tangan kanan Tuhan katanya Yesus Kristus. Wow, dari mana ini istilah ini? Yesus Kristus tidak pernah disebut tangan kanan Tuhan. Dan kata tangan kanan Tuhan pun tidak ada di Alkitab. Coba dicari kalau ada. Ya, tidak ada istilah tangan kanan Tuhan, nggak ada itu bukan istilah Alkitab ya. Makanya saya juga curiga, memang saya curiga sih, banyak mualaf ini mualaf jadi-jadian gitu ya. Saya beberapa orang itu yang saya cermati, saya amati, sepertinya bukan orang Kristen, bukan. Karena kita bisa melihat dari jargon-jargon kosakata yang dia pakai ya, dari pertanyaan-pertanyaannya, dari argumentasinya, kita tak bisa kok bedakan mana orang Kristen, mana yang bukan gitu. Sebodoh-bodoh orang Kristen gak gitu-gitu amat gitu ya. Gak gitu-gitu amat teman-teman. Mari kita lihat lagi apa pernyataan dari Laura Siregar berikut ini. Semakin hangat nih teman-teman ya. Tetap stay ya teman-teman, karena semakin seru ini. Pokoknya banyak banget perbedaan agama Kristen sama agama Muslim, apalagi yang namanya agama Islam ya. Agama terakhir ada, kalau misalkan mau dicari di Alkitab ada. Saya lupa ayatnya di mana, pernah saya baca. Setelah agama sekarang pasti akan ada lagi agama agama terakhir gitu. Ada, saya lupa ayatnya gitu. Wow teman-teman ya, ternyata Laura itu membaca Alkitab katanya ya. Dia ada baca di Alkitab tapi lupa ayatnya katanya. Setelah agama sekarang katanya ada lagi agama terakhir, tapi saya lupa ayatnya. Wow, Laura ini aduh susah ya, saya bicara jadi susah ya. Mana ada ya, coba sampai robek Alkitab itu dibaca, dibolak-balik, nggak pernah akan ketemu ya bahwa di Alkitab itu ada tertulis setelah agama sekarang ada lagi agama terakhir. Mana ada ayatnya? Kalau ada sini, lihat ya, kasih saya coba ayatnya mana? Nggak ada. Ini ngarang-ngarang dari mana ini Laura ini? Ini yang ngasih trigger ini kacau ini ya. Yang ngasih trigger ini nggak logis gitu, ya kan? Jadi menggelikan sekali gitu ya. Ada istilah tangan kanan Tuhan lah, anak Tuhan lah untuk Yesus. Terus ada agama terakhir lah di Alkitab. Wah kacau ini yang ngasih trigger ke Laura ini ya. Kacau balau ini. Ya, beginilah teman-teman, kelas-kelas mu'alaf ya. Kesaksian berdasarkan pesanan mungkin. sorry ya, ini kecurigaan saya pribadi ya. Tapi ini praduga tak bersalah ya teman-teman ya, karena ini dari pengamatan saya ya, begitu ya, aneh gitu. Kemudian saya juga melihat para mu'alaf ini ya, itu sangat fasih sekali, lidahnya itu sudah lentur menyebut istilah-istilah yang bersifat Islami begitu. Lentur sekali lidahnya ya. Lidah lentur menyebutkan istilah-istilah Islami, biasanya Islam dari lahir gitu ya. Nyebut Allah ya. Wah, lancar banget gitu. Kalau kita lihat Bapak itu ya, Bapak dan Cemumek gitu ya, yang baru-baru jadi mu'alaf, dia masih kaku lidahnya menyebut Allah gitu ya. Dia masih Allah gitu kan, Allah gitu. Menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala saja masih dieja-eja gitu. Nah itu asli orang Kristen dia sebelumnya. Tapi kalau yang Kristen baru ya, yang masih muda-muda ini sepertinya saya bilang aduh, ini mah Kristen mu'alaf dadakan ini. mu'alaf jadi-jadian ini ya, siluman ya. Aduh ya. Enak loh di agama Islam loh. Aduh, kalau dibilang kita paling berkecukupan, gembira, nikmat di agama Islam. Emang kalau misalkan di agama Islam kan ya, buat masalah dunia
kita serba kurang, tapi insya Allah nikmat, kurang juga nikmat. Selama di agama Kristen, ya tahu sendiri, duit banyak tapi tetap kurang gitu. Ya, literalmente baik. Teman-teman, dia mengatakan mengapa pengen banget di agama muslim dan bertahan sampai sekarang katanya. Makan gak makan nikmat rasanya ya. Kalau di Kristen, wah itu mah jiwa haus akan uang terus katanya ya. Aduh bagaimana ini ya, selama jadi Kristen katanya dia haus uang gitu ya. Haus uang. Bagaimana ini? Apakah itu ajaran Kristen? Ya kan? Lagi-lagi makanya saya katakan triggernya ini kurang cerdas ya. Walaupun ngaji cerdas, tapi trigger-trigger yang dikasih ke mu'alaf ini kurang cerdas gitu kan. Di dalam kekristenan ya, itu cinta uang dikatakan adalah akar dari segala kejahatan ya. Uang atau mamon itu adalah akar dari segala kejahatan. Bagaimana dikatakan kalau orang Kristen itu haus akan uang, ya kan? Wah, haus akan uang, gak cukup-cukup, gak puas-puas. Kemudian juga dikatakan, cukupkanlah apa yang ada padamu. Ya, bahkan juga ada dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Dan bahkan orang Kristen itu hidup harus pikul salib, harus siap susah demi imannya kepada Kristus. Ya, jadi apa yang disaksikan oleh Laura Siregar ini ngaco ya, ngaco banget, ngarang bebas. Ya, ya beginilah teman-teman kualitas dari mu'alaf ini ya. Semoga lebih cerdas lagi ke depannya kalau membuatkan trigger untuk para mu'alaf ini ya, mbok yang cerdas gitu kan. Oke, sekian saja bersama saya Noverina Solihin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.